Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'un tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nakhususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'na bihi wa bi ulumihim fid dharain amin wa qad hajatina min hajatina al akhirah hasallallahu maqasidana yassarallahu umurana muradina wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita alhamdulillah segala puji bagi Allah patut kita aturkan karena pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita yaitu kitab Adzkar, di mana kemarin terakhir kita sudah membahas tentang doa untuk segala macam penyakit, terutama sakit panas atau demam, dan dikhususkan kalau dilihat dari artinya doa ini itu lebih mengarah kepada penyakit yang sifatnya pendarahan. Jadi misal kayak tangan kena luka terus kemudian keluar darah, nah ini doanya kalau dilihat dari maknanya, yaitu adalah Bismillahil kabir na'udzu billahil azim min syarri irkin na'arin. Jadi wa min syarri harin nari, itu doa yang terakhir kemarin kita baca. Nah, kalau dilihat dari arti irkin na'arin itu kan pendarahan, darah yang mengucur sangat kuat sekali gitu loh. Baik, sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu tentang berkeluh kesah. Diperbolehkannya bagi orang yang sedang mengalami sakit, artinya berkeluh kesah dengan penyakit yang ia miliki gitu loh, dengan catatan dia bukan tidak menerima terhadap ujian Allah berupa penyakit, tapi ya memang normalnya orang merasa sakit itu, aduh sakit itu sudah normal. Baik, langsung kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sailin. Babu jawazi qaulil maridi, utawi iki iku bab wenangi ucapane wong kang lara, ana syadidul waj'i. Nyatane ucapan ana syadidul waj'i, ana utawi ingsun iku syadidul waj'i kang banget lorone. Ana utawi ingsun iku syadidul waj'i kang banget lorone. Au syadidul waj'i au mauuki utawa kang banget loro panasi. Mauuki itu sebenarnya sakit, cuman bisa memiliki makna sakit panas, mauuk namanya. Jadi mauuk itu bisa sakit panas. Au aro isaatan, au aro utawa meruake ingsun isaatan. To aro ningali sapa ingsun isaatan ing keeleane penyakit wanah qaulul mariti wa nahwu dzalika, lan sepadane mengkono-mengkono qaulul marid. Wa bayanu annahu, lan keterangane sak temene kelakuan la karahata ora ono kemekruhan iku maujud fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono qaulul marid. Jadi tidak makruh mengucapkan menceritakan kondisi sakitnya, dengan catatan idza lam yakun ing dalam arela kalane ora ono apa syai'un suwiji-wiji min dzalika saking mengkono-mengkono qaulul marid ala sabilit tasakhuti ing metu ing atase dedalan jiji wa izharir jaz'i lan pertelane nolak.
pertelane nolak. Dengan catatan itu diperbolehkan, aduh aku sakit sekali, itu diperbolehkan, tapi karena keluar memang sebagai normalnya manusia ketika dia merasa sakit dia berkeluh kesah, aduh loro. Tapi kalau itu keluar karena memang dia tidak terima dengan pemberian Allah, ujian berupa sakit, maka itu masuk pada kategori yang dimakruhkan atau tidak diperbolehkan. Hadis yang pertama terkait dengan hal itu di sini diriwayatkan warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi haini aslinya fi sahih hayil Bukhari yang dalam kitab sahih loro kedua Imam Bukhari wa Muslimin lan Imam Muslim. An Abdillah ibni Mas'ud dan riwayatake saking Abdullah ibni Mas'ud dan riwayatake saking Abdullah ibni Mas'ud radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu ando saking niksa ing Abdullah ibni Mas'ud. Qala dawu sinten Ibnu Mas'ud Dakhaltu manjing sapa ingsun ala nabi ing atase Kanjeng Nabi, artinya menjenguk. Wa huwa ala utawi Kanjeng Nabi iku yu'iku wa huwa ala utawi Kanjeng Nabi iku yu'aku wong kang loro. Iku yu'aku wong kang loro atau bisa diartikan sakit panas sekali Kanjeng Nabi itu. Famasastuhu moko nyentuh utawa njempok sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Fakultu moko ngucap sapa ingsun Ibnu Mas'ud. Kemudian oleh sahabat Ibnu Mas'ud Kanjeng Nabi itu dipegang. Dan sahabat Ibnu Mas'ud berkata, innaka sak temene panjenengan ya Rasul iku latau aku innaka sak temene panjenengan iku latu aku yektine wong kang loro panjenengan wakan kelawan loro sadidan loro panas panjenengan wakan kelawan loro panas sadidan kang banget iya hararatul huma syadidan kelawan loro kang banget. Jadi Kanjeng Nabi panas sekali dipegang oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau berkata, ya Rasul, panjenengan itu panas sekali ya Rasul. Apa jawabnya Rasul? Qala jawab sinten Rasul, ajal iya bener, iya memang benar. Kama yu aku koyo oleh loro panas sapa rajulani wong lanang loro mingkum kang saking koncone sira kabeh. Yo aku ancene loro panas padha karo sama seperti dua teman kamu yang memiliki rasa sakit panas yang begitu hebat seperti halnya diriku. Artinya Kanjeng Nabi itu mengucapkan kalimat ya saya sangat panas sekali sama seperti panasnya dua teman kamu itu bukan karena Nabi tidak menerima pemberian musibah berupa sakit panas yang diberikan Kanjeng Nabi, tidak, tapi normalnya Kanjeng Nabi menjelaskan kondisi sakitnya kalau memang pada saat itu Kanjeng Nabi itu memang betul-betul dalam kondisi sakit. Jadi boleh. Lanjut hadis yang berikutnya warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lurune kedua Imam Bukhari lan Imam Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas dan riwayatake saking Sa'ad bin Abi Waqqas radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu anda saking niksa ing Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala dawu sinten Sa'ad bin Abi Waqqas ja'ani nekani ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan ceritanya Rasul yang mengeluhkan atau menjelaskan tentang kondisi penyakitnya.
Sekarang itu bukti bahwasanya itu diperbolehkan dengan catatan menerima atas ujian Allah berupa penyakit. Ini sekarang ceritanya Rasul mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Ja'ani nekani sinten Rasul ing ingsun ja'ani nekani ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'awwidu awwada yu'awwidu ya'uduni awada awwada yu'awwi ya'udu ini ada ya'uduni ngunjungi sinten Kanjeng Nabi ing ingsun min waj'in saking arae loro istadda kang banget apa wajah bi kelawan ingsun. Jadi Kanjeng Nabi mengunjungi aku karena aku betul-betul dalam kondisi sangat sakit yang cukup parah. Fakultu makonuli matur sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Balago wis tumeka apa lara bi kelawan ingsun. Balago wis tumeka bi mekenani kelawan ingsun. Apa ma penyakit taro kang saged ningali panjenengan ing ma. Wa ana hale utawi ingsun iku zumalin wong kang duweni bondo. Aku iki wong sugih. Wala yarisuni lan ora bisa marisi ing ingsun sapa illa ibnati angin anak wadon ingsun. Wa dzukira lan den waca apa al hadisu hadis ai ila tamamiha. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dikunjungi oleh Kanjeng Nabi ya karena memang sakit. Kemudian apa? Beliau langsung menghaturkan kepada Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas langsung berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, sekarang aku kena musibah berupa penyakit seperti yang telah engkau lihat. Berupa penyakit yang begitu dahsyat atau yang begitu parah seperti yang telah engkau lihat. Sedangkan aku itu penuh dengan kekayaan. Aku ini adalah orang kaya. Cuman sayangnya kok yang mewarisi itu yang mewarisi kekayaanku nanti adalah anak perempuanku gitu loh. Coba aku punya anak laki-laki lah, kemungkinannya lah kayak gitulah. Karena ini hadisnya panjang lah sebenarnya. Artinya dari sini itu titik tekannya adalah kalau Rasulullah sendiri pernah melakukan, artinya menyampaikan kondisi penyakitnya, artinya itu menunjukkan kalau menyampaikan kondisi rasa sakit yang kita rasakan kepada orang lain itu boleh. Terus hal itu juga dilakukan oleh sahabat yang masuk pada hadis yang berikutnya. Terus masih ada lagi warawaina, bahkan Rasulullah dan Dewi Aisyah, ini dilakukan oleh Rasulullah dan Dewi Aisyah. Warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi sahih Bukhari yang dalam kitab sahihne Imam Al-Bukhari. Anil Qasimi saking sahabat Qasim ibni Muhammad. Anil Qasimi kang saking sahabat Qasim ibni Muhammad kang dadi putra lanange Muhammad. Qasim ibni Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad qala dawuh sinten Qasim ibni Muhammad. Qalat dawuh sinten Aisyah tu Dewi Aisyah radhiyallahu mugi-mugi ngridoni sinten Allah anha ando saking neksa ing Dewi Aisyah. Wa roksah itu kata Dewi Aisyah, aduh ndasku loro, aduh kepalaku sakit sekali, kata Dewi Aisyah. Lah Rasulullah mendengar faqala, bahkan Rasul faqala makonuli nimbali jawab sinten Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah mendengar keluh kesah Dewi Aisyah dengan rasa sakit di kepalanya, bal balik ana utawi ingsun iku waroksa. Ternyata aku juga merasakan aduh sakit kepalaku gitu. Artinya ini keluarganya Kanjeng Nabi yang normal-normal saja, ketika rasa sakit itu menghampiri beliau ya biasa berkeluh kesah. Cuman keluh kesah beliau bukan karena tidak terima atas apa yang diujikan oleh Allah kepada beliau, tapi memang keluar dari dasar normalnya manusia. Ketika memiliki rasa sakit dia berkeluh kesah. Wa dzukira lan tutur apa al hadisu hadis ila tamamiha. Hadzal hadisu utawi ikilah hadis bihadzal lafzi kelawan nganggo lafat
wa ru'sah ila akhirih itu iku mursalun rupa hadis mursal. Iku mursalun rupa hadis mursal. Jadi untuk hadis yang terakhir ini masuk pada kategori hadis mursal, ya. Iya, hadis ini masuk untuk yang ini itu masuk pada kategori hadis yang mursal. Lah untuk hadis mursal itu adalah hadis yang sanad, artinya perawinya itu di kalangan sahabat itu ada yang kurang. Itu. Baik, itulah tadi apa yang terkait hadis yang terkait dengan diperbolehkannya kita menyampaikan perasaan atau menyampaikan rasa sakit yang kita derita kepada orang lain. Jadi itu adalah beberapa hadis kebetulan yang ditampilkan oleh Imam Nawawi itu ada 3. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk pada bab dimakruhkannya mengharapkan kematian ketika kita menerima ujian yang sangat berat. Babu karahiyati tamannil mauti lidurrin nazala bil insan wa jawazihi idza khafa fitnatan. Oke, lanjut. Ini masih belum itu adalah bagian dari etika dan tata krama yang harus dimiliki oleh orang yang sedang dalam kondisi sakit gitu loh. Jadi kalau sakit itu yang harus ada di dalam diri kita, terima dulu penyakitnya. Kalau itu bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti kita menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa kenikmatan. Lah cuman bedanya kalau kenikmatan larinya harus kita syukuri, kalau kejelekan harus kita sabari. Contohnya itu adalah penyakit. Tapi menerimanya itu adalah harus. Karena kalau tidak menerima, kita nanti akan masuk kepada orang yang tidak ridho dengan takdir dan kodoknya Allah. Kalau kita sudah masuk pada kategorinya orang yang tidak ridho dengan takdir dan kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ancaman hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu jelas mengatakan, barang siapa malam yardho biqodoi falyakhruj minat dunia. Barang siapa yang tidak ridho dengan kodok dan kepastianku, maka keluarlah dari duniaku, kata Allah. Terus disuruh mencari robban siwaya. Jadi disuruh mencari Tuhan selain aku. Lalu siapa yang pantas dijadikan Tuhan selain Allah? Nggak ada, ya bingung akhirnya gitu. Makanya selama kita masih menerima terhadap takdir yang diberikan oleh Allah, maka menceritakannya kita terkait dengan kondisi rasa sakit yang kita alami itu tetap diperbolehkan oleh para ulama, dan termasuk dasarnya lewat hadis-hadis tadi yang sudah dibacakan. Yang pertama itu adalah hadis yang disampaikan oleh dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, yang mana beliau berkata dan memegang Rasulullah, ya Rasul, panjenengan itu sakit keras, sakit panas dan sangat panas sekali. Jawabannya Rasul, iya, aku memang sakit panas sama seperti kedua temanmu. Itu kan, itu jawabannya Rasul. Tidak apa-apa bercerita seperti itu. Terus masih di dalam kitab Sahih dan Bukhari dari Sa'id bin Abi Waqqas, itu seperti itu juga menjelaskan, ya Rasul, aku itu sakit sekali, sangat sakit sekali, seperti apa yang telah engkau lihat. Lah itu kan menceritakan kondisi penyakit. Itu tidak apa-apa, boleh. Terus babu karohiyati tamannil maut lidurri nazala bil insan wa jawazihi idza khafa fitnatan fi dinihi. Tetap tidak boleh, bos, ternyata